Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun SPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Sape, materi pemanasan global dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Ketua kelas ke depan pimpin doa. Duduk siap dan baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu. Anu Bulan, Ibu. Ayu Lestari, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Al-Ghifari sakit? Oke, baik. Satu orang yang tidak hadir karena sakit. Mengapa cuaca sekarang semakin panas? Musim hujan itu semakin pendek. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Miss Kulfaira, jawabannya? Akibat perubahan iklim. Akibat perubahan iklim. Oke, siapa lagi? Jawabannya akibat penggundulan hutan. Akibat penggundulan hutan. Ada lagi? Dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global. Yang lain? Jawabannya hampir sama. Ya. Mengapa cuaca sekarang semakin panas? Terus musim hujan itu semakin pendek? Jawaban ketika teman kalian itu benar. Cuaca yang kita rasakan sekarang semakin panas akibat dari efek pemanasan global. Pemanasan global itu diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Salah satunya tadi yang telah disebutkan oleh Dandi. Coba diulangi, Dandi. Penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Nggak ada lagi kayu-kayu atau pohon-pohon besar di hutan. Sedikit, tinggal sedikit. Siapa lagi yang bisa memberikan alasannya? Kenapa terjadi pemanasan global? Yang di belakang mungkin? Oke, Chandra. Akibat asap kendaraan. Akibat asap kendaraan bermotor, baik mobil, motor, ataupun pesawat-pesawat lainnya. Baik mobil, motor itu termasuk kendaraan bermotor yang memanfaatkan apa? Energi apa? Energi terbaru. Energi yang tidak dapat terbarukan. Energi yang tidak dapat terbarukan. Itu sekilas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi cuaca kita sekarang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah,
peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak dan solusi mengenai pemanasan global dalam kehidupan serta lingkungan dengan baik. Jadi kita akan membahas tentang pemanasan global, penyebabnya apa, terus dampaknya apa bagi lingkungan kita, dan bagaimana solusi untuk mencegah atau mengurangi pemanasan global. Ibu akan membagi kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan anggota kelompok masing-masing. Baik, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Sebelum Ibu membagikan RKPD untuk kalian diskusikan bersama, Ibu akan menyajikan permasalahan melalui tayangan video. Silakan kalian simak video di atas dan juga berikan pendapat atau ulasan kalian mengenai video yang Ibu tayangkan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan kekurangan pangan ini akan dialami semua negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan suhu bumi yang semakin meningkat secara ekstrim yang berisiko memicu krisis air. Bahkan berdasarkan proyeksi BMKG pada tahun 2049, suhu rata-rata tahunan Indonesia bisa naik mencapai lebih dari 1,3 derajat Celcius. Bila pemerintah tidak melakukan mitigasi, menurut Dwi Korita, kenaikan suhu bisa mencapai 3,5 derajat Celcius. Itu video pertama. Mungkin kalian udah tangkap apa isi dari videonya. Selanjutnya video yang kedua. Saat ini bumi menjadi rumah dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan mulihnya ke atas. Rumah kita penduduk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global menjadi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di benua atas Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Kita sudah menyaksikan bersama-sama video tentang akibat dari pemanasan global. Dari dua video tersebut, video pertama dan video kedua, siapa yang bisa memberikan ulasan tentang isi video yang pertama dan yang kedua? Yang angkat tangan. Tentang dampak perubahan iklim. 1. Kekurangan pangan. 2. Lahan semakin sempit. Tentang dampak perubahan iklim. Video yang pertama. Yang pertama itu apa tadi? Kekurangan pangan. Kekurangan pangan dan Lahan semakin sempit. Oke, ada lagi yang bisa memberikan ulasan? Oke. Jadi pada video pertama terjadi krisis air sehingga bisa berdampak pada krisis pangan yang akan parah pada dunia pada tahun 2050 yang suhu rata-rata mencapai 3,5 derajat Celcius. Video pertama itu membahas tentang krisis air. Krisis air itu diakibatkan oleh suhu yang tinggi, suhu bumi yang tinggi, sehingga terjadi kekeringan. Itu video pertama. Video kedua, oke, Atun. Pada video kedua terdapat penjelasan tentang cuaca ekstrim dan juga meningkatnya air laut yang berakibatkan permukaan akan tenggelam. Juga permukaan es yang dilihat oleh NASA di udara semakin berkurang drastis. Hal tersebut berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Untuk video kedua, dampak dari pemanasan global itu adalah mencairnya es di kutub utara.
terlihat es itu semakin sedikit, ya. Sudah banyak yang mencair. Akibat dari banyaknya es yang mencair akan mengakibatkan terancamnya spesies-spesies yang ada yang berhabitat di kutub. Ada lagi pendapat yang berbeda? Oke, masih Dandi. Pendapat saya pada video kedua terdapat pemanasan global yang terjadi di Australia, yaitu pada 3 bulan lalu pada pertandingan tenis di Australia banyak pemain atlet yang mudah lelah, dehidrasi, bahkan pingsan karena suhu pada saat itu mencapai 30 derajat Celcius. Isi dari video kedua juga itu membahas tentang dampak pemanasan global di Australia, di mana akibat dari pemanasan global tersebut perlombaan tenis dunia terpaksa harus dihentikan karena pemain-pemainnya itu terserang gelombang panas. Pemainnya itu udah capek atau lelah duluan akibat panasnya, suhu yang meningkat. Oke, bagus sekali. Itu sekilas ulasan isi dari kedua video yang baru Ibu tayangkan. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD.
di channel YouTube Kia Academy. Semoga teman-teman setiap pertanyaan itu menjawab untuk masing-masing ketiga kasus. Pertanyaan satu itu untuk kasus satu apa, kedua apa, dan ketiga apa. Yang kedua kekeringan di yang ketiga itu tentang badai panas yang melanda dunia pada tahun 2021. Kan tentang kutub selatan dan ibu. Jadi maksudnya itu seperti maksudnya apa namanya cairnya kutub. Sampai pertanyaan keberapa? Pertanyaan kedua, kelompok 5. Masih sampai pertanyaan kedua. Ketiga, untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, walaupun jawabannya hampir-hampir sama, itu tidak menjadi satu persoalan karena itu berdasarkan dari hasil kalian menganalisis kasus. Jadi di terakhir nanti kalian buat kesimpulannya secara umum. Ini berarti baik, ada kendala dalam diskusi? Semuanya lancar? Kalau ada pertanyaan yang tidak dipahami, silakan ajukan pertanyaan. Jangka panjang terus berlanjut. Perhatikan, untuk membuat kesimpulan penyebab dampak itu ambil dari kasus yang dibahas dalam LKPD.
Iya. Sebuah Oke. Kelompok 3 sudah 4. Kelompok 5. Tinggal apa kelompok 5? Tinggal LKPD. Oke, 3 kelompok udah selesai. Kita akan mulai saja presentasinya. Kelompok yang belum selesai bisa melanjutkan hasil diskusinya sambil mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain. 3 kelompok yang sudah selesai sudah siap? Sudah. Materinya sudah siap? Siap. Oke. Dari 3 kelompok itu angkat tangan siapa yang mau maju duluan? Nah, kelompok 3. Kelompok 3. Aturan presentasi berhubung waktu tidak mencukupi. Jadi untuk satu kelompok, untuk LKPD-nya, satu kelompok membahas pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu untuk satu kasus saja. Biasanya kelompok 3 untuk presentasi hasil LKPD, dia akan menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 untuk kasus satu saja. Untuk kasus satu. Ya. Kasus yang lainnya itu akan dibahas sama kelompok selanjutnya. Misalnya kasus pertama, pertanyaan pertama kamu cukup bahas kasus 1. Pertanyaan kedua kasus 1. Setelah sudah selesai, baru baca kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Saidatun Nakia. Di sebelah kanan saya MS Rizky Ramadan. di sebelah kiri saya Belinda. Oke, mari kita memasuki kasus 1. Masalah. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah yang terjadi. Pada kasus 1, masalahnya adalah dilansir dari SCL Test Daily sebagai konteks. Pada kasus 1, Glacier White yang seukuran Britania Raya terancam mencair. Glacier White juga disebut sebagai Glacier Tiamat atau Doomsday Glacier. Mengapa? Karena dapat menghasilkan dari mencairnya semua es dimiliki glacier tersebut sangat berbahaya. Jika telur seluruhnya runtuh dan esnya melepaskan air ke laut, permukaan laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 65 cm. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kasus 1. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah yang terjadi. Masalahnya adalah dilansir dari SCI Test Daily sebagai konteks ketinggian air laut telah meningkat 20 cm semenjak tahun 1900 dan ketakutan kita terhadap glacier White berukuran besar yang dimana jika glacier ini mencair, permukaan laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 65 cm. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Taufikur Rahman. Sebagaimana yang telah kami simpulkan dalam poster kami, ada beberapa penyebab pemanasan global. Di antaranya adalah berbagai aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global dengan menambahkan gas rumah kaca dalam jumlah yang berlebihan ke atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida menumpuk di atmosfer dan memerangkap panas yang biasanya akan keluar ke atmosfer. Bagaimana pendapat dari kelompok kami?
global. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutmainatulufus. Dampak pemanasan global terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua mencairnya es di kutub bumi, yang ketiga permukaan air laut semakin tinggi, yang keempat gangguan ekologis, yang kelima terjadinya El Nino dan La Nina. Apakah bagaimana puas dengan jawaban dari Bapak? Puas. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhera dari kelompok 5. Seperti kita tahu, daerah kita Bima sekarang dilanda kekeringan karena tidak terjadinya hujan. Bagaimana cara kamu menyadarkan masyarakat agar mencegah terjadinya pemanasan global? Mengurangi polusi kendaraan dan menghentikan bagi laki-laki yang merokok. Jadi saya bisa tambahkan juga. Jadi caranya adalah kita bisa mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mementingkan kepada dari dampak pemanasan global sendiri. Karena dampaknya itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga kita bisa mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bisa mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut, seperti kita bisa melakukan reboisasi terhadap hutan yang telah gundul. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, karena presentasi untuk semua kelompok sudah dilakukan, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik, semua sudah kembali seperti semula. Kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kita tadi, siapa yang bisa memberikan atau menarik kesimpulan tentang materi yang kita diskusikan tadi? Oke, siapa? Oke, Riko. Kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui apa itu pemanasan global, penyebab pemanasan global, seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan kasus-kasus seperti kasus kekeringan NTT, dampak pemanasan global. 2021 jadi tahun terpanas kelima sejak 1850. Bagus sekali. Terus ada tambahan? Siapa yang bisa menambahkan? Oke. Selain ini, dari dampak yang telah disebutkan oleh Niko, kita juga bisa menanggulangi dampak tersebut dengan cara beberapa solusi, yaitu kita bisa mendaur ulang sampah, bisa mengurangi penggunaan energi yang tidak dapat terbarukan dan menggantinya menjadi energi yang terbarukan. Lalu kita juga bisa mengurangi polusi kendaraan, seperti kita menggunakan transportasi sepeda ataupun jalan kaki. Oke, bagus sekali. Kesimpulan yang diambil oleh dua siswa, Riko sama Dandi, yang kita bahas dari diskusi tadi adalah mengenai kasus-kasus yang terjadi akibat pemanasan global. Ada kasus cairnya cairnya es di kutub utara, ada kasus kekeringan di NTT, dan ada kasus itu serangan gelombang panas yang melanda pada tahun 2021. Global warming itu adalah kasus internasional. Terjadinya global warming ini dampaknya itu tidak bisa hanya dirasakan oleh satu daerah atau satu negara saja. Itu menyeluruh. Karena global, istilahnya global. Global itu adalah mendunia. Jadi kasus global warming itu adalah masalah dunia, bukan hanya masalah orang Indonesia saja. Untuk memperkuat pemahaman tentang global warming, mari kita simak materi tentang global warming. Apa sih pemanasan global itu? Di sini dilihat
Pemanasan global atau biasa yang dikenal dengan global warming itu adalah gejala peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Permukaan bumi kita itu mengalami peningkatan suhu. Contohnya, kita merasakan sekarang apa tidak? Panas banget kan? Ya. Ini salah satu dampak dari pemanasan global. Tadi kasus 1 kita membahas tentang apa? Mencairnya es di lautan. Kira-kira binatang apa yang berdampak akibat rusaknya atau mencairnya es di kutub utara? Habitat beruang kutub timuin menjadi berkurang. Karena mereka itu biasa hidup di daerah yang sangat dingin. Tetapi kalau esnya mencair, suhunya meningkat, itu mengancam populasi beruang kutub maupun timuin. Apa itu rumah kaca? Bayangan kalian rumah kaca itu seperti apa? Rumah yang katanya. Gas rumah kaca itu adalah gas yang berada di atmosfer bumi kita. Perhatikan di sini. Ini bumi. Di sini matahari. Matahari memancarkan energi sampai ke permukaan bumi. Dari penjelasan itu, ada pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas semuanya? Sudah. Kita sudah masuk pada kegiatan akhir. Sebelum kita melakukan post test, Ibu ingin melihat kesimpulan dari kalian, kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Mungkin deretan yang paling timur, apa saja yang kita bahas tadi? Yaitu definisi pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan bagaimana solusi mengatasi pemanasan global. Oke, baik. Apa sih pemanasan global tersebut? Jadi pemanasan global atau global warming adalah gejala peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Oke. Gejala peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Oke, dari ini penyebab dari pemanasan global itu apa? Sebutkan satu-satu aja. Berbagai aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap pemanasan global dengan menambahkan gas rumah kaca. Yaitu menambahkan gas rumah kaca. Peningkatan gas rumah kaca itu mengakibatkan pemanasan global. Oke, dampaknya bagi kehidupan maupun lingkungan apa? 1. Naiknya suhu bumi. 2. Naiknya permukaan air laut karena es di kutub mencair. 3. Meningkatnya suhu tergeser. Keasaman air laut berdampak buruk pada terumbu karang. Oke. Baik, itu kesimpulannya. Kita udah masuk pada akhir pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran tadi, Ibu akan melakukan post test. Ada 13 soal pilihan ganda, silakan dijawab sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Baca petunjuk soal dengan baik, jangan lupa tulis identitas. Kerjakan dalam waktu 10 menit. Baik, waktunya tinggal 2 menit, manfaatkan dengan baik. Kemudian kumpulkan jawaban post test kalian. Baik, karena kalian sudah melakukan post test, maka pembelajaran kita masuk pada penghujungnya. Terima kasih. 10
kegiatan pembelajaran kita. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.